Oke, selamat siang Mas. Selamat siang, Mas. Iya, apa kabar? Alhamdulillah, kabarnya baik, Mas. Ya, mungkin boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan ini alamatnya di mana? Perkenalkan, nama saya Pidut Selsi. Saya ada di Desa Kedung Agung, Sambirejo, kecamatannya Bangurejo, Banyuwangi. Nah, ini usahanya apa ini Mas? Ini Mas, produk pupuk organik cair, mereknya Kilat. Pupuk kilat, Pupuk kilat. organik cair. Iya. Sudah lama Mas menggeluti Saya bisnis ini? mengenal menggunakan pupuk kilat sudah dari 2015. 2015 ya. Kalau sampai sekarang 2024 sudah masuk di 89 tahun, Mas. 89 tahun Ya, teman-teman di alhamdulillah. pupuk organik. Ya. Nah, dulu ceritanya gimana Mas? Kok bisa berkecimpung di pupuk kilat ini Mas? Saya sebenarnya kalau dibilang salesnya pupuk kilat dulu bukan, Mas. Saya juga petani pengguna. Saya dulu sejarahnya 2015 itu ingin membungakan buah naga di luar musim. Ya. Cuma memang terkendala biaya. Jadi pengennya itu teman-teman itu buah naganya di luar musim menggunakan lampu. Saya pengennya di luar musim tanpa lampu. Wih. Bukan karena apa sih sebenarnya, karena dulu karena nggak punya biaya. Alhamdulillah ilmu dari kepepet itu muncul ide-ide gila, ide-ide terobosan baru itu membungakan buah naga di luar musim tanpa lampu. Dulu mungkin dibilang ada orang edan lah, orang gila, pastilah karena kita melakukan terobosan baru. Tapi alhamdulillah dengan pupuk kilat itu kegilaan, ide-ide kegilaan itu terjawab. Ada juga nanti di videonya pembuktian buah naga di luar musim tanpa lampu, ada nanti juga di video, mungkin bisa disertakan nanti. Oke, siap. Itu 2015 dari kita itu awalnya mencoba. Saya beli online itu dulu 2 botol. Dari 2 botol itu alhamdulillah mulai kelihatan hasil-hasil. Dari itu banyak tetangga atau orang teman-teman itu ingin juga. Dapatnya dari mana? Alhamdulillah mencari-cari ketemu, kita beli. Setelah itu beli satu karton gini, ada teman-teman beli lagi berapa karton gitu. Alhamdulillah berkembang sampai sekarang, Mas. Alhamdulillah. Ya. Dari hasil pembuktian yang sudah kita lakukan di lahan. Berarti waktu itu sangat mengirit biaya operasional sekali ya Mas? Sangat dulu ini kalau dibilang ngirit ya memang luar biasa Mas, karena kita bandingannya lampu. Iya. Dengan teman-teman yang lampu puluhan juta, ternyata kita bisa menghemat. Setelah kita bergelut, ternyata banyak banget keunggulan ataupun keuntungan di saat kita menggunakan pupuk kilat. Dengan menggunakan pupuk kilat, kita bisa mengurangi pupuk kimia 30-50% secara bertahap. Dengan sekarang ini kan 2024 itu semua petani kan menjerit dengan kelangkaan pupuk kimia. Kalau petani itu diarahkan atau dianjurkan ke pupuk yang non subsidi, karena subsidi memang sudah dibatasi ketat banget, pasti teriak juga Mas, mahal. Tapi dengan adanya pupuk kilat, kita bisa mengurangi pupuk kimia itu 30-50% secara bertahap. Dengan hasil yang maksimal, dengan biaya yang ditekan seminimal mungkin. Oke. Nah, terus biasanya petani itu kan, Mas, di saat kita menggunakan pupuk kilat, apakah kita itu harus menggunakan pupuk yang lain? Seperti kimia tadi sudah ditekankan, kita bisa mengurangi sampai 50%. Iya. Tapi kalau misalkan masih ada yang ingin mencoba ini Mas, dibarengi sama pupuk kimia juga bisa Mas? Juga bisa, hasilnya pasti akan lebih maksimal. Gitu. Nanti untuk kita kan memberikan arahan atau anjuran pengurangan pupuk kimia. Nanti yang bisa menentukan sebenarnya petani. Kalau tanamannya itu sudah bagus, dengan sendirinya pasti dikurangi pupuk kimianya. Tapi kita kan memberikan clue 30-50%. Iya.
Tapi kalau memang ingin terlepas dari kimia, itu apakah bisa, Mas? Untuk tanaman-tanaman tertentu kita bisa tanpa pupuk kimia. Contohnya Mas, salah satu. Mungkin kalau kita ngomongin tanaman seperti kacang panjang, sayur-sayuran, murni tanpa pupuk kimia kita mampu. Tapi jangan salah juga kalau kita ngomongin seperti padi sama jagung, Ya. bisa hasil panen sampai panen pun bisa. Ya. Tetapi nanti kalau hasilnya nggak sesuai, kasihan petani, Mas. Kita bukan sekarang ini kan dunia bukan lagi kita membodohi petani. Ya. Tapi kita bisa mengurangi loh sampai 50% dengan kelangkaan pupuk kimia, dengan mahalnya kelangkaan pupuk subsidi, dengan mahalnya pupuk non subsidi kita bisa mengurangi sampai 50%. Jangan menghilangkan. Ada tanaman tertentu nanti untuk tanaman padi, tanaman jeruk atau tanaman buah naga, tanaman jagung. Mas, saya murni pakai pupuk kilat. Ada juga clue atau tanda kutip berhasil, tapi mampu enggak? Apakah dengan 1 hektar cuma bisa 1 botol? Nggak mungkin. Kalau untuk tanaman padi tanpa pupuk kimia 1 hektar bisa 1 karton, Mas. Yang seharusnya dengan pengurangan pupuk kimia itu 30-50%, per hektar itu butuhnya 4 botol. Ya. Kalau orang itu, Mas, saya pengennya nggak pakai pupuk kimia. Kalau cuma 4 botol nggak mampu, Mas. 20 botol mampunya. Karena kita menggantikan asupan makanan yang tadi. Kalau kita bisa mengurangi 30-50% dengan porsi yang sama, nggak mampu. Pasti harus ada penambahan. Iya, iya. Terus kalau petani, Mas, kalau kita menggunakan pupuk kimia sampai 4 botol, kan menambah budget, Mas. Iya. Biayanya tambah tinggi, Mas. Jangan salah, kita mengurangi 30-50% itu tadi, berapa angka pupuk yang harus dikeluarkan untuk beli pupuk kimia. Karena pupuk kimia juga yang non mahal banget. Mahal dan yang subsidi langka sekarang. Ya. Satu lagi, Mas, mungkin untuk aplikasi, Ya. untuk aplikasinya pupuk kilat bisa dicampur insek maupun fungi. Jadi petani itu nggak 2 kali kerja. Bayangkan kalau kita punya lahan 1 hektar, 2 hektar, kita nggak bisa kerja sendiri, kita mempekerjakan orang. Sekarang nyemprot insek, besok nyemprot fungi, besoknya nyemprot hama. Oh, jadi menghemat biaya tenaga kerja. Iya, karena keluhannya petani yang lahannya luas nggak bisa dikerjakan sendiri, pasti angkanya membengkak di tenaga kerja. Dengan penggunaan pupuk kilat yang bisa dicampurkan insek maupun fungi, kita akan menekan biaya yang luar biasa. Nah, ini teman-teman dibuka satu oleh Masnya. Ini kalau seperti untuk ini. Seperti jelly. Bentuknya seperti jelly ya. Ya, seperti jelly, bentuknya seperti jelly. Kita nggak bau, Mas? Nggak bau ya? Nggak bau. Nah, ada satu lagi. Nah, ini. Wih, bisa dicicipi, Mas? Alhamdulillah, karena pupuk kilat itu kan organik. Terbuat dari saripati jagung, dari madu, dari susu, aman untuk manusia. Kenapa saya pembuktian seperti itu? Teman-teman yang punya tanaman sayur mayur yang pagi itu disemprot, siang harus dipanen, aman. Jangan khawatir untuk teracuni atau untuk terkontaminasi ke kita. Zat-zat yang berbahaya gitu ya. Gitu. Karena pupuk kilat aman untuk dikonsumsi langsung, apalagi yang sudah masuk ke tanaman. Iya, ya. Tapi ini bukan untuk konsumsi ya, bukan untuk konsumsi sehari-hari, Mas. Ini adalah sebagai pembuktian kalau pupuk kilat itu tidak berbahaya, tidak bau, dengan kandungan yang sangat ramah terhadap lingkungan bahkan makhluk hidup. Oke, nah kandungannya apa saja sih, Mas, yang terkandung di kalau kita ngomongin kandungan tadi, kandungan di pupuk kilat itu yang kita tonjolkan adalah 3 unsur hormon. Ada hormon auksin, ada hormon giberelin, ada hormon sitokinin. Yang kalau kita ada juga asam amino, komplit asam amino, ada 17 asam amino. Nah, kalau kita ngomongin
auksin. Auksin adalah pemecah sel di dalam tanaman. Yang kita harapkan di saat kita berikan ke tanaman, tanaman itu melakukan tugasnya dengan baik. Nah, kalau gibberellin sebagai pembesar, sitokinin pengembalian rasa alami. Nah, kalau pupuk kilat bisa dimasukkan di fase vegetatif maupun generatif. Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa dalam satu botol atau satu produk. Yang kita harapkan kalau tanaman itu fase vegetatif, masa pertumbuhan itu, di saat kita berikan semprot, spray, itu yang kita harapkan adalah pemecah sel tumbuh dengan maksimal. GA3-nya sebagai pembesar batang. Tapi kalau kita masukkan lewat bawah, lewat kocor, akarnya. Nah, seperti ibarat kita itu bangun rumah, di saat pondasi kita kuat, kita mau bikin rumah itu tingkat berapapun kita mampu. Sama juga tanaman, di saat kita auksin kita berikan di bawah, pemecah sel di dalam tanaman itu adalah permajaan akar-akar baru. Dengan adanya GA3, akar itu dibesarkan. Karena tanaman itu kokoh atau tidak tergantung di akar. Karena yang cari makanan tetap di akar. Iya. Kalau untuk fase generatif pembuahan, auksin adalah pemecah sel yang kita harapkan keluar pecah tunas baru atau keluar bunga sebagai intinya sebagai perangsang pembungaan. Dan di saat bunga itu kita kasih GA3 mulai dari awal, bunga itu akan tumbuh lebih besar atau lebih bonguh bahasa orang Jawa itu. Di saat bunga itu tumbuh dengan maksimal, yang kita harapkan buahnya juga hasilnya lebih maksimal. Lebih mudah di saat kita membesarkan buah kalau buah itu dari genetiknya sudah besar. Oh gitu. Tapi kalau sudah mengaplikasikan ini, apakah perlu untuk buah-buah tertentu dikasih pembesar buah? Ada beberapa tanaman, kalau kita ngomongin pembesar buah GA3-nya di pupuk kilat kan kita organik, Mas. Untuk segala macam tanaman bisa. Tapi ada beberapa tanaman yang perlu ada penambahan GA3 kimia. Mungkin salah satunya adalah buah naga. Kalau buah naga menggunakan pupuk kilat 6-7 on dapat. Satu buah itu. Satu buah. Tapi kalau kita pakai pembesar kimia, bisa 1 kilo, bisa 1 kilo lebih. Karena kita itu biasanya dengan hasil yang bunga sedikit atau buah nggak lebat, yang kita harapkan adalah buahnya besar. Karena kita jual tonase, kita bukan jual warna. Nah gitu. Tapi ada juga buah jeruk itu kalau kita kasih GA3 kimia seperti buah naga tadi, hancur, Mas. Karena buahnya besar pasti isinya airnya habis. Tapi kalau pakai pupuk kilat aman, lebih besar, isinya juga dapat karena dia pakai pembesar organik. Alami. Gitu. Nah itu teman-teman ya. Nah kalau pupuk kilat ini ada nggak residu? Kalau pupuk kimia kan ada residu kimianya, Mas. Ya. Kalau pupuk kilat ini, pupuk organik ini ada nggak residu? Kalau kita ngomongin residu yang seperti kita bilang tadi, bahkan kita jilat atau kita minum pun aman. Karena residunya pupuk kimia pasti berbulan-bulan, Mas. Tapi kalau kita terbuat dari saripati jagung, dari madu, dari susu, residunya nggak ada, Mas. Lebih aman dan ramah terhadap lingkungan maupun makhluk hidup. Oh gitu. Iya. Tapi ya tetap kalau metik buah, kalau bisa ya dicuci dulu ya, Mas ya. Itu anjuran yang harus karena nggak mungkin tanaman teman-teman itu hanya pakai satu produk. Kan tetap namanya pupuk, ada insek, ada fungi. Kalau memang tanaman murni dengan ini pun nggak dicuci nggak apa-apa. Tapi jangan salah, residu insek maupun fungi yang pernah dipakai juga lebih baik harus dicuci lebih aman gitu. Nah itu teman-teman, ya minimal satu langkah lah lebih sehat. Lebih sehat, Mas. Oke, ya kan? Lebih baik kita itu mencegah daripada mengobati. Nah itu teman-teman ya. Oke.